Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita tafsir Al-Jalalain sampai di Al-Baqarah ayat 266. 264 masuk 265. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini kemarin kita sudah mulai, cuman belum selesai ya. Ada lanjutannya. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat tabi'in, tabi'in, kepada para auliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadna Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan sedekah-sedekahmu bil manni wal adha. Bil manni wal adha, man yaitu menyebut-nyebutnya semacam riak, ujub, disebut-sebut. Kau dulu dah pernah aku bantu, itu namanya man. Dia itu sudah sering aku bantu, itu namanya man. Kata-kata seperti itu. Wal adha, ataupun diikuti dengan menyakitkan hati orang yang diberi, ngasih tapi menyakitkan hati, ngomongnya tak enak. Jadi perumpamaan orang yang melakukan sedekah seperti itu, ya. Jadi Allah mengatakan jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu. Intinya apa? Orang kalau bersedekah tapi kok itu yang dilakukan man dan ada, jadi nyebut-nyebut, yang ulang-ulang yang sudah diberikan dan menyakiti orang, itu ibarat kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famaslu kamasali safanin alaihi turab,
perumpamaannya seperti perumpamaan Sofwan. Sofwan itu batu besar mengkilat, itu namanya Sofwan. Sofwan alaihi turabun, di atasnya ada debu. Fasabahu wabilun, kemudian dia ditimpa hujan. Wabil, hujan yang deras. Fatarakahu solda, batu besar mengkilat, atasnya ada debu, ditimpa hujan yang besar. Ya tentu bersihlah, licin lah jadinya batu itu. Debu itu ibarat infaknya, kemudian terkena riyaknya, ada menyakiti hati orang, bersih, sama sekali tidak berbekas, infaknya habis. Alaihi turabun fa'asabahum fatarakahu solda, maka ditinggalkanlah batu tersebut dalam keadaan solb, amblas, licin. Licin, rata licin. La yaqdiruna ala syai'in. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Jadi mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang mereka lakukan. Di infak pun tak dapat apa-apa. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak memberi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau orang dah sedekah, ya sudah, yang ikhlaslah. Tak usah tak usah ada. Supaya apa? Tak rugi dua kali, duitnya dah habis, pahala tak dapat, justru di akhirat dapat siksa. Neraka kok dibeli? Kan bodoh. Gratis pun jangan mau neraka itu. Dia keluarkan harta, infak, bagus anak, bagus ini, riak niatnya. Nyakitin hati pula tuh kadang-kadang orang yang diberi. Ini orang namanya membeli neraka. Sudahlah, bukannya dia dapat pahala, dia dapat murka Allah, duitnya hilang, yang dapat dosa. Kan rugi. Hitungan matematiknya tak masuk secara hitungan dunianya. Makanya kita yang sudah terlanjur berinfak harus ikhlas, itu wajib. Kalau tidak, justru dia akan berefek buruk kepada kita yang berinfak. Kadang-kadang memang infak nih, kalau orang lain tak tahu rasanya hati ini tak enak gitu. Begitu orang lain tahu, sejuk hati rasanya, sejuk. Kalau orang tak tahu memang macam tak enak gitu. Ini yang menjadi masalah. Dan hal-hal yang seperti itu sangat-sangat dihindari oleh orang-orang soleh, apalagi para aulia. Masya Allah, mereka itu memang betul-betul beramal lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Allah. Tak penginlah orang dengar, tak penginlah orang lihat, supaya apa? Duit dah keluar, dia dapat pahala, tidak dapat bencana di akhirat. Nah, kalau dipikir-pikir kan orang bodoh neraka dibeli. Ngapain? Sudah duitnya keluar banyak, riak-riak karena manusia, akhirnya pahala tak dapat, malah dapat dosa, rugilah. Nah, mestinya kita keluar duit tapi kita dapat pahala. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ Wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, karena mencari ridho Allah. Sedekah niatnya apa? Biar Allah ridho, biar dapat ridho Allah, bukan dapat ridho manusia. Kita kadang-kadang nih infak juga, tapi biar orang tuh suka dengan saya. Lebih dari itu lagi, biar dia simpati dengan saya. Lebih dari itu, biar dia pilih saya. Ini lebih repot lagi. Itu murni dunia itu. Tidak bisa tidak. Apalagi memang saya, ini kopilah aku ya, kopi deh aku ya. Itu ya dunia lah itu jadinya. Nah, ini tidak boleh. Ini sekarang kita sebentar lagi nih, nyalek. Hati-hati yang nak nyalek. Keluar duit jangan jadi dosa, tapi jadikanlah infak kita itu menjadi pahala. Hati-hati. Tapi hal yang seperti ini kadang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Tidak dipahami oleh orang-orang awam.
Mereka merasa biasa lah kita ngasih orang biar orang tuh suka kita, kita ngasih orang biar dia pilih kita. Macam tuh biasa. Tetapi itulah beramalnya memang bukan karena Allah, tipis saja ikhlas itu. Antara ikhlas dan riya itu tipis sekali. Nah, jadi kita harus hati-hati betul. Bukan berarti infak itu harus sembunyi-bunyi, tidak. Tidak, nampak orang pun boleh, tapi hati ini memang betul-betul harus ikhlas. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, murni aku beri ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dah. Tak ada ngurus. Dia nak suka aku ke, nak benci aku ke, nak ngamun aku ke, nak terima kasih ke, nak tidak ke, nak pilih ke, nak tidak ke, terserah dia. Karena aku berinfak bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, jadi ini perlu yang seperti ini. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang umpamanya tidak diinginkan oleh orang yang kita kasih sedekah, kita tenang saja. Kita kasih dia sedekah, tapi dia malah musuhin kita pula. Ini sudah dikasih tak terima kasih. Nah kan, ini kata-kata ini di umum ini biasa. Memang orang tak tahu diri dan dikasih tak ada sedikit pun terima kasih. Terus engkau infak tuh nak minta terima kasih orang gitu. Itu berarti tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Tak usah gitu. Dia nak terima kasih tak terima kasih itu terserah dia. Kita beramal bukan karena orang yang kita beri, tetapi kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Dia terima kasih dan tidak terima itu urusan dia sama Allah, bukan urusan dia dengan kita. Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini di mata orang awam biasa. Ini tak terima kasih, tak ada terima kasih memang. Wah kan. Yang sini jadinya man. Itu tadi la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tasbitan min anfusihim ay tahqiqan lisababi alaihi bi khilafil munafiqin alladzina la yarjunahu li inkarihim wa min ibtidaiyah. Wa tasbitan min anfusihim, dan karena untuk betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang aku nak cari ridha, pokoknya ni aku memang nak dapat pahala niatnya. Nah, tuh. Bukan nak dapat terima kasih orang, bukan nak dapat sukanya orang ke kita, bukan. Aku infak dia tambah benci pun terserah dia. Aku berinfak karena satu mencari ridha Allah, kedua mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbita min anfusihim. Itu seperti apa? Kamatsali jannah, seperti kebun. Seperti kebun. Orang tersebut seperti kebun. Birabwah makanin murtafi' mustawin. Seperti kebun yang berada di dataran yang tinggi dan datar rata. Dia ada kebun di dataran yang tinggi, kemudian tanah itu tuh rata gitu. Birabwah. Asaba wabilun fa'atat ukulaha dhifain. Kemudian kebun itu di tempat yang tinggi itu dataran rata, kebunnya bagus, kemudian dia ditimpa hujan. Ditimpa hujan yang deras. Fa'atat ukulaha dhifain. Maka kebun tersebut akan memberikan panen atau buahnya 2 kali lipat. Mislai ma yusmiru ghairha, 2 kali lipat dibanding kebun-kebun yang lain yang tidak ditimpa, tidak disiram hujan deras. Sama nih kebun, ini kebun, ini kebun, tapi kebun yang ini dia ditimpa hujan deras. Nah, panennya lebih banyak 2 kali lipat. Ini jarang turun hujan. Yang ini panas memang terus. Ini kebun yang kena hujan deras ini justru dialah yang akan mendapat panen yang lebih banyak. Apa jadi catatannya? Catatannya memang lillahi ta'ala, mencari ridha Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yusibha wabilun fatal. Dan kalau dia tidak ditimpa hujan yang deras, fatal. Mata khafifun yusibu wa yakfiha lirtifai al-ma'na tusmiru wa tasku kasural mataru amqalla. Fatal fakadzalika nafaqatu man dzukir tasku indallah kasurat amqalla.
Jadi ketika hujan deras itu tidak turun, dia tetap panen. Dia tetap panen karena memang lahannya itu bagus di dataran yang tinggi, sejuk. Nah, dia walaupun tak ada hujan di situ, dia bukan di tempat yang tandus, memang berada di tempat yang sejuk, yang tinggi, sehingga ada turun hujan itu berarti panennya tambah banyak. Enggak turun hujan pun dia tetap panen. Memang sudah asalnya bagus tempatnya itu. Nah, kebunnya itu memang sudah kebun yang bagus. Wallahu bima ta'maluna basir, fayujazikum, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa-apa yang kalian kerjakan, dan Allah akan membalas kalian dengan membalas apa-apa yang telah kalian kerjakan tersebut. Itu perbedaan dua orang yang berinfak, satu karena Allah Subhanahu wa taala, yang satu karena riya. Riya itu berarti karena selain Allah Subhanahu wa taala. Rugi luar biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berinfak ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 266 ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati fa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah salah seorang kalian ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang kalian suka antakuna lahu jannatun min nakhilin wa anab, suka memiliki kebun dari kurma ataupun anggur? Apakah salah seorang kalian suka punya kebun kurma sama kebun anggur? Rasa itu. Tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di kebun tersebut sungai-sungai, kebun kurma, anggur, terus ada sungai-sungainya. Lahu fiha min kulli samarat, dan baginya di kebun-kebun tersebut buah di setiap musim buah. Waqad ashabul kibar fadaufa minal kibari anil kasbi falahu dzurriyyatun du'afa. Tetapi orang yang punya kebun kurma sama anggur tersebut, kemudian dia lanjut usianya. Ya waktu muda tambah tua, fa ashabul kibar. Kemudian sampailah dia pada usia yang tua sudah. Dia punya kebun kurma, dia punya kebun anggur yang bagus, ada sungai-sungainya di situ. Nah, tetapi kemudian sampailah dia di hari tuanya, fasabal kibaru walahu dzurriyyatun du'afa, dan baginya ternyata keturunan yang lemah, auladun sigharun la yaqdirun alaih, punya keturunan masih kecil-kecil. Dia punya kebun bagus tapi sudah tua, anaknya masih kecil-kecil. Walahu dzurriyyatun du'afa fa asabahu i'sar rihun syadidun, kemudian kebun kurma, kebun anggur tersebut ditimpa dengan angin kencang. Fa asabal isaru fihi narun fahtarakat, ditimpa angin kencang, bersamaan di situ yang ada apinya. Sudah angin kencang terus ada apinya, fahtarakat, maka kebun tersebut terbakar semuanya. Kebun kurmanya, anggurnya, semuanya terbakar oleh api tadi. Fafaqadaha ahwaja ma kana ilaih,
Wa baqiya huwa wa auladu ajazatun mutahayyirina la hailata lahum. Wa hadha tamtsilun li nafaqatil murai wal man fi dhahabiha wa adami naf'iha ahwaja ma yakunu ilayhi fil akhirah. Dan ini perumpamaan, ini adalah perumpamaan bagi siapa tadi? Bagi orang yang berinfak dengan man dan ada, nyebut-nyebut dan nyakiti orang. Itu seperti ini perumpamaan yang kedua, orang punya kebun bagus, ya, ada sungai-sungainya, kemudian ditimpa dengan angin yang kencang, yang di situ ada punya kebun yang terbakar ludes semuanya. Punya anak masih kecil-kecil dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, rugi total. Ini perumpamanya gitu. Jadi kebun itu dibakar dengan riyaknya itu tadi, infaknya dibakar dengan riyaknya, habis dia tidak dapat mendapatkan apa-apa. Wal istifham bimakna nafi. Wa Ibnu Abbasin huwa li rajulin amila bit ta'at. Summa bu'itsa lahu syaitanu fa'amila bil ma'asi hatta ahraqa a'malahu. Jadi ini adalah perumpamaan kalau menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat ini adalah perumpamaan bagi seorang yang melakukan amal-amal ketaatan, ya. Kemudian datanglah setan menggodanya, kemudian akhirnya dia melakukan kemaksiatan, ya. Akhirnya dia telah membakar amal-amalnya itu. Tadi aslinya taat, bagus, astagfirullahaladzim, taat Allah yang fadna. Tapi kemudian dia belok, ya, dia belok, nggak istiqomah, lari dari jalur, ya, ikut setan. Maka itu ibaratnya ada dia punya kebun kurma, kebun anggur yang bagus, kemudian ditimpa angin yang kencang yang berapi sehingga habis semuanya. Ini untuk menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah ayat ini, yaitu untuk seorang yang beramal taat, kemudian dia tergoda oleh setan dan akhirnya melakukan kemaksiatan, jadi tidak istiqomah, dan itu semua bisa membakar amal-amalnya yang telah lalu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayat agar kalian berfikir. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ini firman Allah, kalamullah. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari yang baik-baik, yang halal-halal, dari apa yang kalian kerjakan, yang kalian cari. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Ya, apakah kalian melakukan pekerjaan apa saja? Apakah buruh, apakah nelayan, apakah pedagang, atau dan lain sebagainya? Atau wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan juga dari apa-apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi, maksudnya hasil-hasil kebun, hasil-hasil pertanian. Intinya apalah pekerjaan kalian semuanya, pokoknya berinfaklah dari yang halal-halal. Infak itu dari duit yang halal, jangan duit yang haram. Ini infak katanya yang orang itu mantap, infak banyak, buang sial, teman-teman. Ini duit-duit tak jelas nih,
abu-abu entah apa. Ini kita harus infakkan, buang sial. Taruhlah di masjid, taruhlah di mana. Tak betul. Orang berinfak itu harus duit yang halal. Petaka kalau duit haram diinfakkan. Ibaratnya orang mengatakan itu seperti orang yang mencuci najis dengan air kencing. Ya sama, bukannya tambah bersih, tambah rata, semuanya najis semuanya. Nah, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naruhnya di masjid. Orang tempat orang ibadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau duit ini duit tak bagus. Taruh di dia masjid. Macam mana itu? Nah, itu kan lebih parah lagi. Sementara yang namanya orang sholat, orang ibadah itu suci itu bukan cuma zahirnya saja, batinnya juga harus suci. Secara sajadahnya harus suci, masjidnya harus suci, keramiknya harus, tapi harus halal juga. Halal itu suci secara batinnya. Karpet bagus, suci dari secara zahir, tapi dia juga dari uang yang halal. Keramiknya bagus, bersih, indah, tapi dia juga jadi duit yang halal. Tanahnya juga harus tanah dari tanah yang halal. Jangan bangun masjid di tanah sengketa. Itu solat di situ tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya solat fi ardin maghsub, solat di bumi yang dighasab. Maksudnya bukan punya orang, bukan miliknya dia, tapi dia solat di situ tanpa izin orang lain. Pokoknya diambil saja. Pokoknya pakai kita bangun di sengketa atau padahal ada yang punya tanahnya itu. Dibangun masjid. Itu namanya ardun maghsub. Nah, bumi yang dia gosok, enggak jelas, pokoknya dirampas lah, diambil saja kita bangun. Tak boleh begitu. Secara fikih sah. Udah wudunya bagus, tak ada najisnya semuanya. Soal Allahu Akbar. Ini masalah diterima sama tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya urusan batin. Orang salat, orang munafik salat, Allahu Akbar, baca aja semuanya sama, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, tapi dia tak dapat pahala lah. Secara fikih sah, takbiratul ihram sudah, Fatihahnya sudah, rukuk sujud semuanya iktidal sudah, sampai salam sudah sah, tapi batinnya dia najis, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting. Jadi agama itu sebetulnya bukan hanya zahir saja, justru lebih ke batin itu yang intinya. Tapi bukan juga ambil batinnya toh, jadinya Islam kebatinan. Tak sholat tak pakai sholat, azan, dah ingat aja semua. Udah aku dah sholat. Nah, ini salah juga. Jadi kita harus ngambil dua sisi syariat, kita harus ambil. Atau hakikat kita juga ambil. Jadi dua-duanya harus kita ambil. Ini. Jangan cuma batinnya saja jadinya kebatinan, tak sholat, tak puasa, yang penting ingat aja sama Allah dah selamat. Nabi aja sholat, rukuk sujud sampai kakinya bengkak, engkau enak aja ingat sama Allah, dah dulu tak pakai sholat. Kau ni Nabi, kau siapa? Kan ada aliran-aliran seperti itu, katanya ngaku Islam tapi tak mau rukuk, tak mau sujud. Kau ni Nabi, kau siapa? Nabi Muhammad sholat loh sampai kakinya bengkak. Ya sholat, ya ada azannya, ya ada masjidnya, ya makmum berjamaah dengan sahabat. Lah kok tak sholat katanya nak ikut Nabi Muhammad. Nabi yang mana kau ikut itu? Nah, jadi ini juga salah, cuma ngambil batinnya. Intinya antara syariat ya dengan hakikat, zahir dan batinnya harus beriring. Sholat secara zahir sah, bersih semuanya, batinnya juga harus bersih. Itu begitu. Makanya para orang-orang saleh zaman dahulu, mereka itu luar biasa di dalam membersihkan batin. Luar biasa. Kalau kita kan fokusnya zaman sekarang ini, zaman orang yang hanya fokus kepada penampilan zahir saja. Mempercantik zahir saja, itu kita sekarang ini fokusnya. Batin tak dipercantik. Orang risau. Risau apa? Ada jerawat tumbuh satu di pipi. Risau dia, penampilan kok kurang bagus. Risau tiap hari, kapan meletus, kapan nak gini, risau. Atau ada apa goresan sikit gini, risau dia. Tapi dia tak risau di dalam hatinya nih, ada sombongnya, ada takaburnya, ada iri hatinya, cinta dunia luar biasa. Tak ada risau. Dia pokoknya penampilan zahir, berkaca terus, ini kaca, kaca, keluar sedikit kaca, sana kaca. Tak boleh nampak jelek luarnya. Tapi batinnya tak diperhatikan sama sekali. Makanya orang-orang salafus saleh zaman dahulu nengok penampilan luarnya ini tak terlalu kayak kita sekarang.
Kita sekarang penampilan luar biasa. Orang dulu sederhana. Kenapa kok gitu? Mereka sibuk membaguskan yang di dalam, sehingga di luarnya dia tak sempat. Tak sempat. Dalam ini aku macam mana sebelum mati, takabur aku hilang. Sebelum mati ini sifat cinta dunia hilang. Sebelum mati hasadku hilang. Ini kok penyakit luar biasa. Orang sakit jantung tidak menyebabkan orang menjadi masuk neraka. Tetapi orang sakit takabur itu yang menyebabkan orang masuk neraka. Kita kalau berobat sakit jantung, naudzubillah, kemanapun ke ujung dunia kita pergi. Duit berapa kita obati. Tapi sifat sombong, tak ada orang nak berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak atau Ustaz, macam mana saya? Saya ini rasanya kok hati saya ini sombong kali. Macam mana ini? Ada orang macam gini. Ada orang berobat macam itu. Itu penyakit yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Tapi kalau orang sakit perut pun, kemana dia pergi, dia akan berobat. Oh, cinta dunia dan sebagainya, hasad. Itu jarang orang nak berobat. Itulah yang diobatin oleh para ulama salafus saleh, para aulia. Mereka itu ngobatin. Mereka itu yang difokuskan. Nah, kita sekarang di zaman orang yang sibuk melihat penampilan secara zahir saja. Makanya kalau orang-orang soleh itu ada yang namanya wali mastur. Wali tapi dia mastur, tertutup. Di mata orang dia tidak nampak. Tapi sebetulnya dia itu orang soleh luar biasa. Bagus hatinya, tetapi secara zahir dia itu tidak nampak orang biasa. Tak ada sombong di situ, tak ada cinta dunia di situ, takabur tak ada, dermawan, tak ada bakhil. Pokoknya sifat-sifat setan yang jelek-jelek itu tidak ada di dalam hati mereka. Itu yang mereka perjuangkan. Makanya di dalam hadis disebutkan tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aib dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat ngurusin aib orang. Maksudnya kita ini sekarang apa? Sibuk ngurusin aib orang. Karena kita tak ngurus aib kita. Coba kita ngurus aib kita. Yang tahu kita ini kita sendiri. Aku ni pelukik lah, aku ni sombong lah, aku ni inilah. Ini macam mana aku nak buang ni? Tak sempat nak ngurus orang tu pelukik. Aku lebih lukik lagi dari dia. Aku lebih sombong lagi. Ini harus dibuang. Jadi kalau orang dah sibuk dengan dirinya sendiri, dia tak akan lagi bisa sibuk dengan urusan orang. Orang punya pekerjaan nih secara dunia. Ada ini pekerjaan ini pekerjaan. Ada orang satu, bang minta tolong. Oh aku tak sempat. Maaf aku tak sempat. Ini pekerjaan aku bertumpuk nih banyak nih. Jadi aku mohon aku tak bisa bantu. Begitulah sepertinya kalau kita. Tapi kalau ada orang santai aja, padahal pekerjaannya banyak, tapi dia nengok ke sana, nengok pekerjaan dia tidak akan pernah selesai. Nah, kita itu merasa karena kita sekarang ini berada di zaman yang seperti itu. Nah, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, ya, diberi Allah Subhanahu wa taala bimbingan dari Allah. Bimbingan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli ath-thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabahu i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jadi dikatakan wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang halal-halal, yang bagus-bagus dari apa yang kalian kerjakan, dari usaha kalian apa, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, hasil-hasil pertanian. Wala tayammamul khabith, jangan kau pilih-pilih yang jelek-jelek minhu, daripada tadi infakmu tadi di atas. Tunfikuna fi zakah walastum bi akhidhihi ayil khabis law utituhu fi huquqikum illa an tughmidu fi bitasahul wa qaddul basar. Jadi jangan kau pilih yang jelek-jelek dari tadi yang mau kau infakkan.
Engkau infakkan sedangkan engkau sendiri walastum biakhiri, sedangkan engkau sendiri tak mau ngambil itu. Kalau engkau dikasih yang seperti itu kau tak nak ngambil. Jadi kalau nak berinfak nih cari punya buah-buahan. Diinfakkan yang mana? Yang dia sudah tak doyan. Cari yang busuk-busuk. Ini kasih orang aja lah. Ini kasih orang aja. Dia kalau dikasih dulu dia tak mau. Baru kasih orang. Infak makanan. Warung dah nak tutup. Dah nak tutup. Ini dah 5 menit lagi, dah 10 menit lagi dah dimakan dah tak sedap. Ini tak habis nih. Infakkan. Tak ambil, infakkan. Itu namanya tayammumul khabis. Milih yang jelek. Walastum bi akhirihi. Yang engkau sendiri kalau diberi seperti itu kau tak nak ngambil. Tapi malah kau infakkan kepada orang lain. Jangan gitu. Infak itu yang bagus. Punya warung, nak infak. Sebelum orang lain beli, kau infak dulu. Masak bagus, masih panas, ambil seberapa, kasihkan fakir miskin. Nah, ini dia. Bukan warung dah nak tutup, dah nak basi baru dikasihkan. Infak buah-buahan, masya Allah, durian jatuh, buk. Hari pertama, kedua, pilih dulu yang bagus, mana yang bagus nih? Kasihkan orang. Jangan yang bagus-bagus dijual, yang busuk-busuk dikasih orang. Wala tayammumul khabis itu seperti kelakuannya si Qabil. Si Qabil yang dia berkorban milih dari buah-buahan yang busuk-busuk. Anaknya Nabi Adam yang kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi, dan kau tidak akan mengambil tadi, kalaupun kau yang dikasih seperti itu kau tidak akan mengambil kecuali engkau memejamkan matamu, meremehkan. Apa ini kok dikasihkan ke aku? Tersinggung kan? Apa kayak gini dikasihkan? Kalau kau pun infak kayak gitu ke orang yang kau sendiri, kalau kau dikasih seperti itu kau tidak akan mau terima. Ya jangan begitulah. Makanya kalau mau berinfak yang bagus. Dah bisa masuk. Walastum bi akhiri illa an tughmidu fi. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya dari nafkah, ada infak-infak kalian. Hamidun, lagi Maha terpuji. Allah tu Maha Kaya, tak perlulah infak-infak seperti kalian tu, tak perlu lagi. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian kefakiran. Yukhawwifukum. Inna sadaqatikum fatamsaku. Setan itu menjanjikan kalian kefakiran. Maksudnya gimana? Setan tuh kalau kita nak infak, kata setan, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Rugi nanti kau nak beli ini, nak belanja, nak beli sarapan. Tak ada duit kau habis, kata setan. Makanya kata setan, ya'idukum asyaitan ya'idukumul faqra. Setan juga akan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Tak usah banyak-banyak, sikit aja. Tengok 50.000, geser. 20.000, tengok kuning, geser lagi, abu-abu yang dimasukkan. Jangan banyak-banyak, masih banyak kebutuhan kau tuh. Itu setan gitu. Dan namanya ya'idukumul faqra. Gitu dia menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Tak usah banyak-banyak, kau masih banyak butuh, nanti kau tak ada duit, habis duit kau, kata setan. Akhirnya kita selalu menggagalkan. Kita nak infak banyak tak jadi, nak infak banyak tak jadi karena mengikuti janji takhwifnya setan. Ya, setan itu sengaja menakut-nakuti kita itu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu menyuruh kepada kalian dengan perbuatan yang fahsya, yaitu perbuatan yang keji, yang jelek. Apa tuh? Al-bukhl wa man'iz zakah, yaitu bakhil. Setan itu akan selalu mengajak kita kepada kebakilan. Wa man'uz zakah, dan mencegah kita untuk membayar zakat. Pokoknya kalau kita nak ini banyak nak, jangan nanti sikit aja lagi, itu pasti setan. Ini yang ya'murukum bil fahsya. Setan itu justru mengajak kita untuk kita tuh bakhil. Jangan banyak-banyak. Kalau ada ini 10.000 apa 20.000 20.000 kasihkan. Karena setan ngajak 10, ya, iman ngajak 20. 20.000 apa 50? 20 apa 50? 50 kasihkan.
Kau tahu rasa kau Tan? Aku masukkan 50. Rasain kau Tan. Kau sekarang kalah. Memang harus gitu. Kita harus ngajar nafsu. Kalau kita terus nafsu kita melembek gini. 50 20. 20 10 10 5.000 5.000 5.000 2.000. Itu namanya suhun muta, kebakilan yang ditaati. Kita harus lawan seperti itu. Ketika kita sayang betul nak infakkan 50.000, masukkan saja. Nangis setan tuh kalau 50.000 itu jadi. Tapi kalau jadi dia 2.000 5.000, setan ada dia menang, dia setan. Tepuk tangan setan. Itu apa? Wa ya'murukum bil fasya. Setan itu mengajak kalian kepada fasya, yaitu bukhl, perbuatan yang keji. Wa man izzaka wallahu ya'idukum 'alal infaq maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjadikan kepada kalian dengan infak tersebut ampunan. Orang berinfak bisa menyebab pengampunan dosa. Banyak dosa, banyak infak. Banyak dosa, banyak infak. Dosa itu bukan diampuni hanya sekedar dengan istighfar saja, tapi infak juga bisa menyebabkan pengampunan dosa. Bisa belum? 2 menit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wa fadlan yaitu rizqan khalfan minhu. Tidak hanya ampunan yang didapatkan oleh seorang yang berinfak, tetapi juga fadlan. Ini firman Allah. Apa itu fadlan? Rizki diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa diampuni, duit dibalikkan. Apa tak enak? Infak 1 juta, duit di dosa diampuni, duit itu akan diganti oleh Allah Subhanahu. Lo ini Quran lo nih, kalau tak percaya nak apa lagi? Ini Quran lo ini. Ini Quran nih. Cuma kita gitu, kemantapan itu tidak ada. Selalu kita diombang-ambingkan oleh setan. Jangan, sayang. Ketika Allah sudah mengatakan bahwa berinfak itu bisa mengampunkan dosa, dan Allah memberi fadlan, yaitu rezeki sebagai ganti dari yang diinfakkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah atau ilmu yang bermanfaat bagi orang yang Allah kehendaki. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia melakukan kebaikan, amal bagus, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.